Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Wardayadi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang presensi online atau absen online. Dalam kesempatan ini kita hanya menggunakan fasilitas Google Classroom, tidak memakai Google Form. Jadi nggak perlu ribet, cepat, dan nanti hasilnya bisa kita unduh. Baik, langsung saja kita mulai. Kita siapkan dengan perangkat kita, yaitu Google Classroom-nya. Di sini asumsinya Anda semuanya sudah mempunyai akun Google, jadi nanti kita masuk di Classroom langsung. Ini masuk di Google, kemudian kita ketik Google Classroom. Ini sudah ada ini ya. Kita masuk. Classroom. Ini. Baik, ini kelasnya kita menggunakan yang kelas ini, tampilannya nanti seperti ini. Kita menggunakan kelas, misalkan akan membuat absen di kelas MIPA 2, 10 MIPA 2 SMA. Ini kita klik, kemudian kita pilih ini tugas kelas. Nah, tugas kelas ini kita langsung buat presensi memakai yang ini kelas pertanyaan. Kita memakai yang menu pertanyaan ini. Misalkan di sini pertanyaannya kita buat, kita deskripsikan presensi misalkan Juli 2020. Kemudian petunjuknya kita isi keterangan ya, ini setelah mengikuti pelajaran silakan absen ya. Kemudian setelah ini kita singkat saja seperti ini. Ini kita memilih yang pilihan ganda. Ini. Kemudian di sini kita ketikkan hadir. Kemudian yang ini misalkan sakit. Kemudian yang ketiga kita izin misalkan. Ya, ini ada 3 pilihan: hadir, sakit, dan izin. Kemudian ini untuk poinnya ini kita buat, misalkan kalau yang hadir nanti kita nilai 1.
maaf nilai 3, kemudian yang sakit itu kita nilai 2, kemudian yang izin kita nilai 1. Kalau nanti tidak mengisi berarti kan alfa, itu kita nilai 0. Jadi ini tapi tidak usah kita buatkan misalkan absen atau alfa ya, itu tidak. Kemudian nilainya ini kita rubah maksimal berarti berapa nilainya? 3 gitu. Kemudian nah tingkat ini kaitannya nanti di sini ditanyakan, di sini ada jadwal kan atau tanyakan ya, kita kalau waktunya belum lewat itu bisa kita jadwalkan ya, karena ini hanya contoh, nanti langsung kita tanyakan saja. Kemudian ini ada siswa dapat melihat ringkasan kelas. Nah ini kita hilangkan saja, jadi nanti siswa tidak bisa melihat ringkasan kelas. Kemudian tenggat waktu nanti bisa dipilih ini tenggat waktunya ya, misalkan kapan terakhir absen. Jadi nanti kalau absennya terlambat itu akan kelihatan. Tapi untuk contoh ini tidak perlu. Tapi kalau nanti Anda sekalian itu membuat tenggat waktu, itu bisa kita isikan di sini. Misalkan akan kita, ini kan tanggal 21, maka tenggat waktunya sekarang sudah tanggal 27, maka tidak perlu kita isikan di sini. Kita bebaskan saja. Tapi kalau nanti nanti akan membuat presensi yang sebenarnya, kita gunakan di kelas kita, itu kita buat ada tingkat waktu supaya anak-anak itu dalam mengisi itu tidak terlambat. Itu. Baik, ini tidak kita gunakan ya, tidak kita gunakan tingkat waktunya. Kemudian topik, nah ini topiknya ini nanti dipilih ya, itu presensi. Kalau Anda belum mempunyai topik, nanti bisa dibuat sendiri topiknya. Nah, lain waktu kita jelaskan tentang pembuatan topik. Nah, mengapa topik ini harus diisi? Topik ini diisi karena nanti supaya tampilan di kelas itu rapi. Nah, kalau saya itu kita buat tiga topik. Pertama itu topik presensi, kedua topik tugas, kemudian yang ketiga topik materi. Dan kalau kita tambah nanti topik lainnya itu, atau ulangan harian atau ulangan itu. Ini kaitannya dengan topik. Baik, ini sudah selesai kelasnya. Misalkan akan dibuat ke kelas semuanya, boleh, kita tinggal centang ini ya. Tapi kita peragakan yang khusus kelas MIPA 2 saja. Ini. Kemudian untuk siswa, pasti ini siswanya semuanya. Nah ini kebetulan di kelas ini baru ada 3 siswa, jadi untuk semuanya dicentang semuanya. Ini. Baik, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita ini untuk tanggal ya, presensi atau absensi untuk tanggal 21 Juli ini. Baik, setelah itu kita tanyakan, tidak kita jadwalkan ya, kita tanyakan saja langsung. Baik, ini presensi yang pertama tanggal 21. Coba kita lihat ini di presensi topiknya. Ini presensi tanggal 21. Baik, kalau kita misalkan membuat presensi lagi tanggal 22 misalkan, maka kita buat lagi tugas, klik, kemudian buat, pilih. Nah ini kalau sudah ada gunakan postingan misalkan,
Nah, ini kita bisa menggunakan postingan yang sudah pernah kita buat. Tinggal kita mengganti. Misalnya kita membuat ini, gunakan postingan yang sudah pernah kita buat. Klik. Kemudian ini presensi tanggal 21 misalkan. Ya, presensi tanggal 21 kita tadi kan sudah kita buat, maka bisa kita gunakan lagi. Misalkan ini tanggal, ini kita gunakan. Nah, ini tinggal kita edit, sudah sama semua kan, mudah kan. Kita edit ini tanggal presensi tanggal 22 misalkan. Sama ini, setelah mengikuti pelajaran silahkan absensi. Ini tidak usah kita gunakan tenggat dan mulainya. Nanti akan saya peragakan, mungkin ke depan itu ada tenggat dan ada mulai presensinya. Baik, kita lanjut. Ini tanyakan lagi. Ini hanya sudah 2 hari ya, berarti 2 hari presensi. Kemudian ini coba lihat di presensi. Ini sudah di tanggal 22, itu tanggal 21. Ini. Kemudian misalkan kita lihat tanggal, kita buat ya. Kita buat tanggal 23, satu lagi ya, satu lagi tanggal 23 ya, 23 maksud saya. Ini klik tugas, buat, gunakan postingan kembali ya. Tadi kan tanggal 22, kita buat ini lagi. Sekarang ini tanggal ya, tanggal 23 sekarang ini 23. Kita tanyakan lagi, ini sama presensinya. Nah, mudah kan? Berarti presensi kita ini ada tanggal yang masih normal itu. Ini tanggal 22, 23, 21 ya. Ini ada tanggal 24, sudah saya buat kemarin. Ini kita hapus saja, yang ini kita hapus saja, nanti ini sudah nggak kepake, dihapus saja. Misalkan ini kita hapus. Ini contoh menghapusnya ya. Nah, ini juga kita hapus. Jadi di sini hanya ada 3 presensi misalkan. Kita hapus saja ini. Baik, ini ada 3 presensi. Ya, ada 3 presensi. Nah, anak-anak nanti kita coba masuk di seolah-olah menjadi siswa ya. Baik, kita masuk menjadi siswa, misalkan kita menjadi siswa yang ini. Kita refresh dulu. Ya, tunggu. Nah, ini. Misalkan anak masuk di sini. Ini ya. Presensi tanggal 21 ya, 21 ya ini. Kita buka ini anaknya misalkan. Silahkan mengikuti pelajaran, silahkan setelah mengikuti pelajaran silahkan absen ya. Tadi kan perintahnya seperti itu. Ya, misalkan anaknya itu hadir, maka anak akan serahkan. Jawabnya ini diserahkan. Sudah selesai. Ini bagi anak. Ya, ini namanya anak ya, Wardayati namanya anak.
saya berpura-pura sebagai siswa. Kemudian ini kita, kemudian ada lagi ini, misalkan ini nah ini yang satu. Nah yang kedua ya ini, nah yang kedua presensi tanggal 21 ya. Ini sudah diserahkan tadi Davina. Kemudian yang satunya ini saya berpura-pura juga sebagai siswa tanggal 21. Ini juga hadir misalkan tanggal 21, jadi ada dua siswa yang hadir ya, silahkan. Kemudian ini yang tanggal selanjutnya tanggal 22 ini juga hadir, silahkan. Kita percepat ya. Kemudian tanggal 23 juga hadir, rasakan. Kemudian siswa yang kedua ya, yang kedua ini misalkan hadir si Devina ya. Kemudian tanggal 23 siswa yang kedua ini sakit, silahkan. Nih. Kemudian kita lihat di guru ya, di guru lah. Tanggal ini di tanggal 23 itu kalau kita lihat itu baru ada satu siswa yang presensi, berarti nanti yang dua kita lihat yang dua tidak presensi, maka ini yang satu sakit ya, berarti ini yang sakit siapa? Kita lihat Davina itu sakit, maka kita lihat ini kita beri nilai 2. Kemudian ini Wardayati ini kita lihat hadir, maka kita beri nilai 3. Setelah itu centang kita kembalikan. Ini yang tanggal 23. Kita harus direspon ya, dari siswa yang yang presensi harus direspon supaya mantap. Kemudian yang Ardana Huda ini misalkan yang ini kan tidak absen, berarti dia apa ya, itu yang tanggal 23. Kita lihat tanggal presensi ya, kita lihat tanggal ini sudah kita kembalikan di nilai 2 ya. Ini yang satu itu apa tadi. Kemudian kita lihat yang ini Davirana hadir, Wardayati hadir, berarti nilainya 3 ini 3 kita kembalikan. Ini untuk tanggal 22. Baik, kita lihat lagi tanggal presensi anak ya, tanggal 21.
Kita lihat 21. Ini David nama hadir 3, kemudian Murjadi hadir 3 ya. Tuh, kita kembalikan lagi ya. Ya seperti ini. Baik, kalau kita rekap setelah ini gimana hasilnya untuk presensi ini. Misalkan kita lihat di tugas ini, kemudian kita lihat presensi, maka kita akan mendapatkan rekapan ini. Kalau kita lihat nanti siapa yang hadir dengan nilai tadi kodenya 3, kemudian sakit kodenya 2, kemudian izin itu kodenya 1, dan alfa itu kosong atau 0 nilainya. Berarti yang alfa bagaimana? Yang alfa ini kan masih yang diberikan itu kan berarti yang tidak absen ya, belum absen masih diberikan di sini kalau sudah sampai waktunya si Ardana Huda yang tidak hadir ini ya, ini itu kan tidak absen, berarti nanti tidak nampak di absen, maka ini juga kita nilainya berapa kalau tidak hadir? 0 ya. Maka setelah ini ya 0 kita kembalikan. Ya. Kemudian presensi yang tanggal yang belum mana tadi ya. Ini yang tanggal 22 yang tidak hadir tadi si Ardana ya, kita beri nilai 0 ya, kita beri nilai 0, kemudian kita kembalikan juga. Ini dia berarti dia tidak hadir, maka nilainya 0 ya. Kemudian kita lihat lagi tanggal 2 ini 21 ya, 21 Ardana Huda lagi 0 ya, tidak hadir, tidak mengikuti pelajaran. Baik, ini sudah selesai, berarti nanti kita bisa melihat rekapan presensi. Bagaimana caranya untuk melihat rekapan presensi? Kita lihat di tugas ini, klik tugas, kemudian presensi. Ini sudah ada 3 ya, 3 yang presensi tadi. Kita lihat yang salah satu ini kita lihat, klik di nilai ini, di sini boleh, tapi salah satu Bapak klik sudah di nilai ini, nilai kehadiran ya. Kemudian ini di pojok kanan atas ini ada ikon gerigi ya, ini gerigi ini diklik, kemudian pilih ini salin semua nilai ke Google Spreadsheet ya. Nah ini kita akan mendapatkan rekapan presensi ya. Ini ya. Nah ini kemudian langkah selanjutnya, karena ini layarnya lebar, maka langsung kita download saja ini file ya. File download versi Excel ya. Ini supaya kita nanti dapat mengolah, kemudian buka.
Nah ini, lihat ini hasil presensi tanggal 21 ya. Tanggal 22, 23. Ini apa ini? Ini misalkan nilai tugas dan lainnya, ini kan tidak kepake. Kalau tidak pakai kan ini sudah di file tersendiri ya. Ini kita hapus. Kalau masalah nanti kita download, kita hapus. Kemudian yang ini juga kita hapus, nggak kepake. Baik. Jadi ini udah tanggal 21 0 berarti apa? Alfa. Alma ya, alma 332 berarti apa artinya ini? Tanggal 21 itu hadir, 22 hadir, 23 apa? Sakit. Kemudian Yati hadir terus selama 3 kali pertemuan. Nah ini sebetulnya kan nanti bisa dirubah angka-angka ini kan. Kalau di Excel itu kan bisa dirubah. Nah, untuk cara merubahnya, misalkan yang 0 itu apa, kemudian 3 hadir, yang kedua itu izin, nah itu nanti akan ada caranya tersendiri. Tapi minimal kita sudah mengetahui si Uda ini 3 kali pertemuan tidak hadir ya. Apa alasannya? Kemudian Alma itu 3 kali pertemuan 2 kali hadir, 2 sakit. Kemudian yang Yadi ini 3 kali hadir. Atau kita buat ini seperti ini. Kalau kita replace ya, yang 3 itu hadir misalkan, kita buat semua. Ini yang 3 itu 3 ya misalkan, itu hadir. Kemudian yang 0 apa misalkan. Kemudian yang 2 tadi apa? Itu sakit misalkan. Nah seperti ini kan kita sudah, ini misalkan tidak diperlukan, kita hapus saja. Baik, di sini sudah kita mengetahui si Buddha itu 3 kali pertemuan apa. Kemudian si Alma hadir sakit. Kemudian Yati hadir. Ini semua sudah kita dapatkan dari tadi di Google Classroom. Jadi sangat mudah, kita pertemuan dalam 1 semester nanti bisa kita rekap. Demikian kira-kira ada manfaat, silahkan dipakai, dan tidak ada manfaat ditinggalkan saja. Baik, mungkin dari saya cukupkan sekian. Jangan lupa kalau yang belum subscribe dan like, mohon di subscribe ya, dihitamkan saya. Gitu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.